Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Anggraini, NIM 2012-3007 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep profesi keguruan. Yang pertama itu kita harus tahu apa pengertian dari profesi keguruan. Nah, profesi keguruan merupakan seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan keguruan dan mempunyai keahlian dalam mengajar dan mengabdikan dirinya kepada masyarakat yang membutuhkan ilmu yang dimilikinya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya kode etik. Kode etik guru Indonesia yang disepakati dan dijunjung tinggi termasuk guru berdasarkan Undang-Undang 1945. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan kode etik guru sebagai berikut. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Terus kita harus tahu sikap profesi keguruan itu. Nah, sikap profesi keguruan, bagaimana guru meningkatkan pelayanannya, meningkatkan pengetahuannya, memberi arahan dan dorongan kepada peserta didik, dan bagaimana cara guru berpakaian dan berbicara, serta cara bergaul baik dengan siswa, teman-temannya, serta anggota masyarakat, sering menjadi perhatian masyarakat luas. Sikap terhadap anak didik dalam handayani berarti guru mempengaruhi peserta didik dalam arti membimbing atau mengajarnya. Dengan demikian, membimbing mengandung arti bersikap menentukan ke arah pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, dan bukanlah mendikte peserta didik, apalagi memaksanya menurut kehendak sang pendidik. Moto Tuturi Handayani sekarang telah diambil menjadi moto dari Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Ada peran bimbingan konseling dalam pembelajaran siswa, yaitu yang pertama informator, yang kedua organisator, yang ketiga motivator, yang keempat direktor, yang kelima inisiator, yang keenam transmitter, yang ketujuh fasilitator, dan kedelapan mediator dan evaluator. Adapun prinsip dari bimbingan konseling, yang pertama, bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Yang kedua, bimbingan memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Yang ketiga, pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. Yang keempat, bimbingan berkenan dengan sikap dan tingkah laku individu. Tadi saya sudah menjelaskan tentang prinsip bimbingan konseling. Sekarang asas bimbingan dan konseling itu ada 12. Yang pertama, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas ahli tangan, dan asas tuturi handayani. Nah, itu tadi asas bimbingan dan konseling. Sekarang langkah-langkah penyusunan program bimbingan urutannya cukup sederhana, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan sekolah terutama yang ada kaitannya dengan kegiatan bimbingan. Yang kedua, setelah data terkumpul, perlu dilakukan penentuan urutan prioritas kegiatan yang akan dilakukan dan sekaligus menyusun konsep program bimbingan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, konsep program bimbingan dibahas bersama kepala sekolah bila perlu dengan mengundang personel sekolah untuk memperoleh balikan guna penyempurnaan program tersebut. Dan yang keempat, pelaksanaan program yang telah direncanakan. Yang kelima, dari hasil evaluasi program tersebut kemudian dilakukan penyempurnaan atau bisa dibilang dengan revisi untuk program berikutnya. Nah, adapun peran guru dalam pelaksanaannya. Yang pertama,
turut serta aktif dalam membantu melaksanakan kegiatan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, memberikan informasi tentang siswa kepada staf bimbingan dan konseling. Yang ketiga, memberikan layanan instruksional atau pengajaran. Yang keempat, berpartisipasi dalam pertemuan kasus. Yang kelima, memberikan informasi kepada siswa. Dan yang keenam, meneliti kesulitan dan kemajuan siswa. Yang ketujuh, menilai hasil kemajuan belajar siswa. Dan yang kedelapan, mengadakan hubungan dengan orang tua siswa. Yang sembilan, bekerja sama dengan konselor, mengumpulkan data siswa dalam usaha untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi siswa. Yang ke-10, membantu memecahkan masalah siswa. Yang ke-11, mengirimkan masalah siswa yang tidak dapat diselesaikan kepada konselor. Dan yang terakhir, mengidentifikasikan, menyalurkan, dan membina bakat. Ada juga administrasi pendidikan dalam profesi keguruan. Nah, kita harus tahu apa pengertian dari administrasi itu sendiri. Administrasi merupakan aktivitas atau bentuk usaha yang memiliki kaitan erat dengan berbagai pengaturan kebijakan dengan tujuan agar mencapai target organisasi. Administrasi pendidikan mempunyai pengertian kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun fungsi administrasi pendidikan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemanduan, dan penilaian. Nah, peran guru dalam administrasi pendidikan itu yaitu yang pertama, mengelola proses belajar mengajar dalam suatu lingkungan tertentu yaitu sekolah. Adapun peran guru dalam administrasi sekolah menengah, yang pertama, dalam penerimaan siswa, para guru dapat dilibatkan untuk ambil bagian sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis. Yang kedua, dalam masa orientasi, tugas guru adalah membuat agar para siswa cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Yang ketiga, untuk pengaturan kehadiran siswa di kelas, guru diharapkan mampu mencatat atau merekam kehadiran ini meskipun dengan sederhana akan tetapi harus baik. Yang keempat, dalam memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi, guru juga harus mampu menciptakan suasana yang mendukung hal tersebut. Yang kelima, dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, peran guru sangat penting karena guru dapat menjadi model. Adapun pengertian administrasi kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai seperangkat bahan pengalaman belajar siswa dengan segala pedoman pelaksanaannya yang tersusun secara sistematis dan dipedomi oleh sekolah dalam kegiatan mendidik siswanya. Nah, sekarang juga ada yang dibilang administrasi kesiswaan. Pengertian dari administrasi kesiswaan itu sendiri adalah usaha dan kegiatan yang meliputi pengaturan tentang administrasi yang berkaitan dengan siswa, upaya mengembangkan potensi siswa. Administrasi keuangan sekolah menengah meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Adapun administrasi hubungan sekolah dalam masyarakat atau biasa disebut dengan Husemas. Nah, Husemas ini adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, serta juga mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Adapun sistem struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah itu merupakan kerangka sistem yang menggambarkan kejelasan, kedudukan atau jabatan, dan kejelasan jalur hubungan serta adanya pemimpin dan yang dipimpin dari unsur-unsur yang ada dalam struktur organisasi tersebut. Adapun unsur-unsurnya yang terdapat dalam organisasi sekolah itu, yang pertama unsur kepemimpinan, tata usaha, urusan, instalasi, pelaksanaan dan kesiswaan. Dan yang terakhir itu lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau biasa kita singkat dengan LPTK. Nah, LPTK ini adalah lembaga yang menghasilkan tenaga pendidik atau guru dan tenaga kependidikan. Yang termasuk LPTK adalah IKIP, FKIP, dan STKIP.
di bawah pengawasan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Fungsi dari LPTK itu sendiri yaitu sebagai lembaga instrumen dalam meningkatkan kompetensi calon pendidik atau guru yang akan mengajar pada jenjang pendidikan MA, MTS, MI, RA. LPTK diberi amanah untuk menyiapkan calon guru yang siap memenuhi kebutuhan pasar kerja terdidik atau skill labor. Itulah tadi penjelasan tentang peta konsep profesi keguruan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.